Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Allah Bapa atas kasih-Mu bagi kehidupan kami sampai detik ini. Bapa, kiranya Engkau yang mau menyertai kami dalam pembacaan firman-Mu pada pagi hari ini Allah Bapa. Biarlah setiap firman-Mu ini Bapa dapat kami mengerti dengan baik, dapat kami pelajari dengan baik, dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami masing-masing, dan juga bisa kami bagikan untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya Allah Bapa. Sertailah kami Allah Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini bertemakan Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Yang terambil di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita berpikir bahwa ketika kita dalam masalah atau tekanan hidup yang berat seperti kesulitan ekonomi, menderita sakit penyakit, dan lain-lain, saat itu Tuhan terasa telah jauh dari kita. Dia meninggalkan dan melupakan kita begitu saja. Terlepas dari bagaimana keadaan atau kondisi kita, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Di dalam kitab Yesaya 49 ayat yang ke-15 ditegaskan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Di dalam kitab Yesaya 49, ayat yang ke-15 sampai 16. Ini membuktikan bahwa Tuhan sangat memperhatikan dan mengasihi kita. Terhadap bangsa Israel, suatu bangsa yang tegar tengkuk, yang seringkali memberontak, tidak setia dan hidup dalam ketidaktaatan, Tuhan pun tetap menunjukkan kasih dan kesabarannya. Seperti yang tertulis, mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah Kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Di dalam Nehemia 9 ayatnya yang ke-17. Mengapa ketika masalah datang, kita selalu berpikir bahwa Tuhan telah melupakan kita dan menyembunyikan wajah-Nya? Karena fokus kita hanya tertuju pada keinginan hati kita sendiri. Maunya Tuhan mengikuti agenda kita, sementara kita tidak mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Perlu kita ketahui bahwa Tuhan tidak bisa dikendalikan oleh apapun dan oleh siapapun. Dia adalah Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Tidak pernah ingkar terhadap janji-janjinya, apalagi sampai melupakan umat tebusannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, telah ditegaskan di dalam kitab Yesaya 42 ayat yang ketiga yang berkata demikian, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanamkanlah dalam hati bahwa Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita. Karena itu, berhentilah menyalahkan Dia. Amin Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Allah Bapa atas firman-Mu yang memberkati kami pada pagi hari ini ya Allah Bapa. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami untuk banyak hal ya Bapa. Biarlah kami tetap teguh dan terlalu percaya akan Engkau ya Allah Bapa.
Biarlah kami tetap percaya dan kami semakin hari semakin mendekat kepadamu ya Allah Bapa. Biarlah iman kami tidak goyah dan kami semakin hari semakin mendekat kepadamu ya Allah Bapa. Biarlah kami tidak pernah meragukan kuasa-Mu ya Allah Bapa. Biarlah Engkau yang selalu menyertai hidup kami sampai selama-lamanya. Bapa, kami juga berdoa untuk aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Engkau yang mau menyertai kami dari pagi hingga malam hari nanti. Biarlah Engkau yang selalu menyertai di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, maupun di dalam kegiatan-kegiatan kami yang lainnya lah Bapa. Biarlah Engkau selalu menyertai kami sepanjang hari ini. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Allah Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.